Halo, selamat datang di podcast EduPDRK, persembahan dari Forum Mahasiswa KIPKA Universitas Siliwangi. Podcast ini berisi edukasi dan sharing seputar dunia perkuliahan dan hal-hal inspiratif lainnya. Oke, udah penasaran? Kalau gitu, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Edupedia RK. Kali ini mungkin Putri akan menceritakan kembali kisah inspiratif dari seorang mahasiswa Universitas Siliwangi yang judulnya Aku Muda, Aku Bisa. Kisah ini diangkat dari seorang mahasiswi dari pendidikan bahasa Inggris bernama Ila Yusrin Niaimah yang berasal dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Sebenarnya semangat dibutuhkan gak sih? Kata yang terlintas di benak banyak orang. Salah satunya adalah aku. Bagiku, semangat ialah hal yang paling penting dan harus dimiliki setiap orang. Karena aku tahu hidup itu tak semudah membalikan telapak tangan. Namun, banyak hal yang harus dikejar dan diperjuangkan. Banyak rencana yang harus tersampaikan, dan banyak semoga yang harus tersemogakan. Tujuanku sangat sederhana, yakni menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuaku, keluargaku, teman-teman terbaikku, dan semua orang yang aku sayangi. Namun, yang paling penting dan tak terlupakan yakni menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua umat. Aku mempunyai nama sederhana, sebuah nama pemberian dari paman yang mengandung arti yakni manusia yang menerima dengan ikhlas atas nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Mendengar artinya saja aku sudah merasa sangat bersyukur karena sudah dihadiahi sebuah nama yang selalu membuatku ingat dan dekat dengan Allah yang Maha Besar. Aku adalah wanita sederhana kelahiran Jawa, tepatnya di Blora. Aku terlahir dari rahim seorang ibu yang sangat luar biasa. Seseorang yang selalu ada di saat aku membutuhkannya, bahkan selalu ada di saat suasana hati dan pikiran sedang kabut dengan segala urusan. Dia bernama Susilowati. Seorang wanita sederhana namun bak permata di hati dan pikiran setiap orang. Aku juga mempunyai seorang ayah yang sangat luar biasa, tegas, dan sangat penyayang. Dia bernama Ahmad Sinaji. Seseorang yang mampu mengajariku banyak hal yang bahkan tak dapat kutemukan di bangku perkuliahan, hal yang membuatku sadar akan arti kehidupan yang sesungguhnya, dan membentukku menjadi seorang wanita yang tegar dan kuat dalam segala kondisi. Namun, selalu lembut dalam lisan. Alhamdulillah, aku juga merupakan mahasiswa bidik misi yang berkuliah di Universitas Siliwangi. Bagiku, mahasiswa bidik misi yakni mahasiswa yang harus aktif, berintegritas, peduli, dan mempunyai jiwa kreativitas yang tinggi. Dan memang banyak orang yang belum mengenal kampus tercintaku ini. Namun di sini aku dibentuk menjadi jiwa yang dapat membentuk pikiran dan hati. Aku selalu bersyukur telah terpilih menjadi mahasiswa bidik misi yang mana aku dapat meringankan beban kedua orang tuaku. Yang mana aku dapat melatih diri menjadi seseorang yang mandiri dan sebagai mahasiswa yang telah diberi kepercayaan oleh negara. Tahun 2018 salah satu tahun yang sangat bersejarah bagiku. Tahun pergantian statusku dari siswa menjadi mahasiswa. Aku seorang mahasiswa. Pertanyaan tersebutlah yang sering muncul dalam benakku seakan menjadi bukti setelah sekian banyak universitas yang telah menolakku, mulai dari universitas negeri dan perguruan tinggi kedinasan, telah kulalui setiap tahap ujian masuknya. Tapi tetap saja gagal. Namun, bersyukurnya aku mempunyai kepala sekolah yang sangat baik hati. Beliau bernama Muhammad Ali Rozak. Beliau sering dipanggil dengan nama panggilan Pak Rozak. Beliaulah yang selalu memberiku semangat, motivasi, dan dukungan. Bahkan kami dari siswanya yang ingin meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi diberi uang saku oleh beliau.
Beliau juga merupakan salah satu orang penting yang membuatku selalu bersyukur telah mencapai di titik ini. Dengan uang saku yang telah diberikan oleh beliau, aku manfaatkan sebaik mungkin, hingga biaya tes sampai biaya transportasi ke Semarang untuk mengikuti SBMPTN. Setelah semua proses yang kulalui, mulai dari usaha, doa, dan semua hasil yang kupasrahkan kepada Allah, aku hanya berdoa kepada Allah bahwa aku telah berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya semua aku serahkan kepada Allah. Aku ikhlas menerimanya hingga tepatlah di tanggal pengumuman tes SBMPTN, aku mendapatkan kesulitan karena handphone yang kumiliki tak bisa mengakses websitenya. Hal tersebut semakin membuatku resah karena belum saja bisa melihat hasil usahaku selama ini. Dan akhirnya ada seorang anak dari pamanku yang membantuku untuk melihat hasilnya. Dia bernama Amin, yang biasa aku panggil dengan sebutan Kak Amin. Sembari setiap doaku panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, alhamdulillah. Hasil pengumuman menunjukkan kalimat pertama yang membuatku senang, yaitu selamat, Anda diterima di Universitas Siliwangi. Aku langsung memberitahu ibu, ayah, dan keluarga aku. Mereka sangat senang sekali mendengarnya. Kemudian hingga hari pendaftaran mahasiswa baru, aku mengalami kendala karena tidak tercatat menjadi mahasiswa bidik misi di kampus. Dan hal itu tentu saja membuat ayahku mengurungkan niatnya untuk mendukungku melanjutkan kuliah. Namun, dengan segala niat dan tekad, ku lalui dan aku katakan kepada ayahku untuk memantapkan hatinya bahwa aku bisa. Aku pasti bisa. Semester pertamaku lalui dengan susah karena desakan ekonomi yang membuatku untuk selalu menjaga uang sakuku karena tinggal di perantauan. Ayah dan ibu seringkali menanyakan uang sakuku, namun selalu ku jawab masih banyak. Agar tidak membuat mereka risau memikirkanku saja, aku sangat menghemat uang saku karena harus membayar uang kuliah dan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Hal-hal sederhana aku lakukan seperti jalan kaki dari pesantren hingga kampus agar tidak membayar angkutan umum dan juga makan dengan lauk seadanya. Ku jalani dengan ikhlas karena cita-citaku menjadi orang yang lebih berarti daripada kehidupanku pada saat itu. Hingga suatu hari ada informasi bahwa kuota tambahan untuk mahasiswa bidik misi bertambah. Mendengar berita tersebut, aku senang sekali dan bergegas mengisi data formulir yang harus aku lengkapi. Aku langsung menelpon ibu dan ayahku untuk meminta data-data yang ada di rumah dan mengirimkan scan data tersebut kepadaku. Ayah sangat membantu dan mendukungku dengan doanya. Semoga lolos ya nak. Kalimat sederhana yang langsung ku balas dengan kata amin. Pada hari berikutnya, di mana pengumuman tambahan kuota mahasiswa bidik misi atau biasa disebut mahasiswa bidik misi aspirasi diberikan. Terdapat namaku di salah satu nama-nama yang terpampang. Sujud syukur ku panjatkan kepada Allah yang selalu mempermudah jalanku dan beribu terima kasih ku berikan kepada ayah dan ibuku yang senantiasa mengirimkan doanya ke langit-langit Sang Maha Pencipta. Dan kini aku telah menyandang status mahasiswa bidik misi aspirasi. Menyandang status tersebut tentu saja tidaklah mudah, di mana menjadi seorang mahasiswa bidik misi yang harus selalu aktif, kompetitif, dan semangat. Aku selalu berusaha untuk menjadi seorang mahasiswa yang seperti itu, mengikuti kegiatan demi kegiatan yang tentunya mendukung karir dan meletakkanku di lingkungan yang menuntutku untuk selalu berkembang. Dan aku lakukan semua itu bukanlah untuk membuktikan bahwa aku hebat. Aku ingin meniti karir, menjadi seseorang yang dapat membawa perubahan atau mungkin biasa kita sebut agent of change. Menjadi agen perubahan dunia yang gersang menjadi cemerlang, seperti halnya yang tadinya kelam tanpa pendidikan menjadi cerah bersahaja karenanya. Alasannya sederhana, karena setiap kali pulang dari kampus, kerap kali aku melihat banyak orang yang seakan memanggilku untuk memberikan sedikit rezekiku kepadanya. Kepada mereka yang masih berjuang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan terik panas siang pun diterjang dan tak peduli seberapa lebat hujan membasahinya.
Namun semangat mereka tetap saja sekokoh baja yang tak akan bisa terhempas oleh apapun. Lantas akankah aku seorang yang diberi kepercayaan menjadi mahasiswa bidik misi hanya diam saja? Pertanyaan itulah yang kerap sekali menamparku dikala semangatku naik turun, bahkan hilang, tidak ada. Di saat rasa malas selalu ingin berdamai dan tenang dalam diri. Namun alhamdulillah, hal tersebutlah yang tentu saja dapat membuatku bergerak dan terus menjadi agen perubahan. Dan di saat ini, kita hidup di zaman yang tak sulit lagi untuk melakukan banyak hal guna meniti karir dan mencapai kesuksesan. Bahkan banyak jalan untuk menjadi orang hebat, semua tergantung pada diri kita. Apakah kita akan terus diam di saat orang lain sedang bekerja keras membangun masa depan yang cemerlang, atau melanjutkan kisah hidup yang belum usai untuk diperjuangkan. Namun yang paling penting dari kita sebagai kaum muda dan mahasiswa yang berintelektual, yakni harus tetap semangat dan bermanfaat bagi setiap umat. Seperti di kala pandemi COVID-19 sekarang ini, banyak orang yang merasa jenuh dan bosan karena tidak bisa bepergian kemana-mana. Banyak orang yang merasa kesulitan akan adanya wabah pandemi ini. Banyak juga orang yang mencari keuntungan demi kepentingan perseorangan. Tapi aku selalu ingin menanamkan dalam diri sendiri terlebih dahulu bahwa di setiap kendala pasti ada hikmahnya. Dan ternyata benar. Aku sebagai mahasiswa bidik misi yang selalu berusaha untuk aktif, bisa mengikuti berbagai pelatihan mulai dari seminar, workshop, dan bahkan menjadi ketua pelaksana dalam sebuah kegiatan. Semua hal itu kulakukan dari rumah sambil membantu pekerjaan rumah yang harus digantikan olehku karena ibu sedang mengandung anak ketiga. Banyak orang yang memberikan kritik kepadaku agar tetap fokus kuliah saja. Namun, bagiku pengalaman tidak bisa dibeli oleh materi apapun karena masih banyak lembar dari setiap hariku yang harus kutulis. Dan cerita di hari ini akan menjadi memori yang tak bisa terhapuskan sampai masa tuaku nanti tiba. Bahkan rasanya akan sia-sia jika aku hanya diam dan membiarkan orang lain melenyapkan semangat mudaku. Aku hanya ingin berbagi pengalaman ke setiap orang, menjadi insan yang bermanfaat bagi setiap umat. Dan hal yang selalu kuingat yaitu setiap kesempatan mungkin tidak datang 2 kali. Aku pun tidak ingin melewatkannya. Prinsipku, bangkitkan semangat mahasiswa bidik misi, bangkitkan jiwa muda, karena aku muda, aku bisa. Iya, itu dia sepenggal kisah inspiratif dari sepenggal kisah hidupnya Kak Ila Yusrin Niamah. Jadi, mungkin benang merah yang dapat saya tarik tuh jadi mungkin simpelnya kayak gini ya. Masa muda itu bukan untuk dinikmati dengan cara leha-leha, dengan cara bersantai, menghabiskan waktu untuk bermain. Tapi kita harus menggunakan masa muda kita itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bermanfaat. Bukan hanya demi kepentingan kita seorang gitu, tapi juga bermanfaat untuk banyak orang. Sehingga banyak orang yang merasa terbantu oleh kita, banyak orang yang merasa kita bermanfaat seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang hanya bisa kita lakukan di saat kita masih muda. Jadi buat para kaum muda nih, ayo lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi, supaya kita tidak menyanyiakan masa muda kita. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian.